Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, calon peserta didik baru SMP Masjidah Kroya program intensif dan juga Bapak Ibu calon wali murid yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan bagaimana teknis untuk menjahit bahan seragam sekolah dan juga bahan untuk seragam pakaian di pesantren. Simak dengan teliti dan dijadikan pedoman nanti untuk menjahit pakaian tersebut. Bapak Ibu calon wali murid dan juga anak-anakku calon peserta didik baru, kemarin saat menerima serah terima barang, ada map berwarna merah dan juga map berwarna hijau yang di dalamnya berisi lembar checklist barang yang diserah terimakan. Yang kedua ada daftar perlengkapan apa saja yang harus dibawa saat nanti masuk ke pondok. Juga ada surat pernyataan bermaterai, ada juga lembar untuk menempelkan foto, ya. Kemudian yang terakhir ada model baju atau model seragam baik anak-anak putra maupun putri. Berikutnya adalah daftar perlengkapan siswa atau santri yang harus dilengkapi untuk keperluan sekolah. Itu ada tas, alat tulis berupa pulpen, pensil, penghapus, pengharis, label. Tidak boleh menggunakan tip ek cair, boleh menggunakan tip ek yang selain tip ek cair. Yang kedua, melengkapi buku tulis bersampul, berkertas payung dan plastik sebanyak 36 buah untuk meliputi mapel PAI, PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris, Seni, PJOK, Informatika, Bahasa Jawa, ke-NU-an atau Aswaja, PT-Aki, Fikih, Arabia, Mutola'ah, Kirtu, dan disertai dengan buku tugas bagi masing-masing pelajaran. Yang terakhir ada sepatu. Sepatu itu harus full hitam sebanyak 2 pasang. Kenapa sepatunya harus 2? Karena jika musim hujan sepatunya basah, masih memiliki sepatu cadangan. Sepatu wajib full hitam, tidak boleh ada warna lainnya. Selanjutnya, seragam sekolah lengkap, ada pakaian OSIS, pakaian identitas, pakaian pramuka, dan juga seragam olahraga. Kita lanjutkan kembali penjelasan tentang perlengkapan pondok bagi anak putri dulu. Yang pertama, setiap anak putri membawa buku perlengkapan mengaji, yaitu satu pak buku tulis, kemudian satu buku gelatik atau buku agenda seperti ini gelatik bukunya. Nanti silakan memilih buku gelatik yang ketebalannya seperti apa, sedang atau kecil, nggak ada masalah. Kemudian ballpoint berwarna hitam. Selanjutnya membawa perlengkapan sholat, yaitu mukena lajuran atau terusan, wajib berwarna putih dan hanya ada boleh pemanisnya bordir. Terus membawa sajadah dan juga tasbih. Untuk mukena wajib membawa satu dari rumah, meskipun di pondok mendapat jatah satu mukena juga. Jadi masing-masing anak nanti mempunyai 2 mukena. Satu mukena kalau lagi dicuci, jadi tetap masih bisa melakukan kegiatan sholat jamaah dengan mukena yang satunya lagi. Yang kedua, membawa perlengkapan mandi, handuk, 2 buah, sabun mandi, sampo, sikat gigi, deterjen, dan kebutuhan mandi yang lainnya. Yang kedua, membawa baju seragam santri yang ditentukan, yaitu baju atasan putih, bawahan hitam, dan kerudung warna hitam. Kemudian membawa kertas kado atau kertas pelapis untuk nanti ditempel atau melapisi almari pakaian.
untuk bagian dalam. Yang berikutnya ada membawa sandal 1 pasang. Masih untuk anak putri, dilanjutkan kembali yaitu nanti harus membawa ember ukuran sedang untuk muat air sebanyak 10 liter lah, dan gayung. Nanti dipakai untuk keperluan cuci-cuci pakaian dalam, cuci-cuci kaos kaki, dan cuci-cuci pakaian kecil lainnya selain pakaian yang di laundry. Jadi membawa ember untuk keperluan tersebut. Kemudian membawa pakaian dalam 2 pieces atau secukupnya, beserta celana panjang buat rangkepan. Lalu membawa perlengkapan pribadi lainnya khusus anak perempuan seperti pembalut, minyak wangi, bedak, deodoran, dan lain-lainnya. Tidak diperkenankan menggunakan aksesoris perhiasan secara berlebihan, cukup hanya menggunakan cincin atau anting yang tidak berlebihan. Tidak diperkenankan membawa barang-barang elektronik seperti HP, alat musik box, dan lain sebagainya. Juga tidak berkenankan membawa celana jeans, kaos bergambar, dan benda-benda lainnya masuk ke area pesantren. Dan yang terakhir, semua perlengkapan santri, baik itu pakaian dan perlengkapan lainnya, wajib diberi identitas nama. Kita lanjutkan sekarang untuk perlengkapan pondok bagi anak-anak putra. Ya, anak-anak putra sama membawa perlengkapan mengaji, yaitu buku biasa 1 pak, kemudian juga membawa buku gelatik, sama buku gelatik standarnya, ballpoint warna hitam juga. Kemudian membawa perlengkapan sholat, tasbih, sajadah, dan juga sarung. Kemudian membawa perlengkapan mandi, handuk 2 buah, sabun mandi dan wadahnya, sampo, sikat gigi, pasta gigi, deterjen. Membawa pakaian dalam secukupnya, setidaknya adalah 12 pieces. Kemudian juga membawa celana pendek sebanyak 3 buah. Membawa hanger plastik 1 lusin, sandal 1 pasang, juga ember ukuran air 10 liter dan gayung. Selanjutnya untuk anak putra, berikutnya boleh membawa baju kemeja lengan panjang maksimal 2 buah, boleh polos warnanya, boleh bergaris, boleh motif kotak-kotak. Yang berikutnya membawa celana panjang kain berwarna hitam maksimal 3 buah. Celana panjang kain. Selanjutnya boleh membawa kaos pendek tidak bergambar. Boleh bertulisan yang tidak berlebihan. Maksimal 3 buah. Tulisan yang tidak terlalu norak. 11. Tidak diperkenankan membawa celana jeans, kaos bergambar, dan benda-benda lain yang tidak sesuai ke lingkungan pesantren. Kemudian juga tidak diperkenankan membawa barang-barang elektronik, HP, musik box, dan lain-lain. Dan semua barang-barang miliknya, perlengkapan miliknya, masing-masing diberi identitas nama. Berikutnya ada beberapa perlengkapan yang nantinya diserahkan di pondok. Itu untuk semua anak putra maupun anak-anak putri akan menerima spray dan sarung bantal, kemudian tempat makan dan minum, jas bagi anak putra dan putri, songkok dan baju pondok bagi anak putra, kemudian mukena bagi anak putri, juga kitab untuk mengaji di pondok bagi anak putra maupun putri. Berikut ini adalah model untuk baju seragam OSIS. Untuk baju seragam OSIS bagi anak-anak putri, baju atasannya lengan panjang, bawahannya
rok rimpel. Rimpelnya nanti dimulai dari bawah tempat sabuk ke bawah. Rimpelnya bukan yang rapat ya, rimpel yang jarang. Kemudian untuk putra, atasannya itu lengan pendek dan bawahannya celana panjang. Untuk celana panjangnya harus longgar, nggak boleh legging. Kemudian untuk anak-anak mohon baju seragamnya dibuat lebih longgaran karena anak-anak pada masa pertumbuhan kemungkinan akan cepat tinggi ataupun mungkin akan cepat menggemuk ya. Berikutnya adalah untuk bahan baju pramuka. Pramuka atasan untuk putra maupun putri semuanya lengan panjang. Untuk atasan putra lengan panjang, bawahannya juga celana panjang. Bedanya kalau celana panjang pramuka ada sakunya. Saku di pinggang itu 2, saku di belakang ada 2, dan saku di bawah itu ada 2. Bagian saku itu ada di bagian sini. Untuk putra itu ada saku sini samping dan di belakang ada di bagian saku, dan di bagian kaki sini samping kiri dan kanan dilengkapi dengan saku untuk celana panjang bawahan putra. Adapun putri bajunya sama seperti halnya baju OSIS, hanya bedanya nanti pada baju pramuka untuk putra putri di bagian tangan ini, lengan tangan ini ada kancingnya. Oke, dipasangin kancing untuk bagian tangannya. Selanjutnya untuk bahan identitas putra maupun putri. Untuk putri atasannya lengan panjang, sama seperti baju OSIS, bawahannya rok rimpel, mulai rimpel dari tempat sabuk ke bawah. Untuk putra sama seperti halnya baju OSIS, atasannya lengan pendek, bawahannya celana panjang, dan tidak boleh ketat nih celananya, harus longgaran. Kemudian cara memakainya saja yang berbeda antara baju identitas dengan baju OSIS. Kalau baju identitas dikeluarkan cara memakainya. Kalau baju OSIS, baju atasannya dimasukkan dalam rok atau celana panjang. Baju pramuka pun sama, bajunya dikenakannya, cara memakainya dimasukkan ke dalam rok atau celana panjang. Selanjutnya untuk model pakaian seragam koko bagi anak-anak putra ada 3 koko warna hijau, warna putih kombi batik, karena kombi batiknya ada 2 Nah ini nanti dijahit modelnya sama seperti ini.
Ada lengan panjang semuanya, nanti kombinasinya dari bagian leher sampai bagian kancing bawah. Oke. Kombinasi ini untuk yang hijau, ini untuk kombinasi putih batik 1, ini kombinasi putih batik 2. Untuk membuat baju koko juga sama ya, seperti baju yang lainnya, dibuat lebih longgaran anak-anak masa pertumbuhan supaya bajunya bisa tahan sampai 1 tahun, tidak kekecilan, baru berapa bulan sudah kekecilan. Kembali yaitu penjelasan tentang bahan gamis untuk putri. Yang pertama ini ada bahan gamis warna hijau untuk putri. Setelan warna hijau ini dijahit gamisnya model ini untuk warna hijau. Adapun warna yang bahannya lebih sedikit ini dijadikan bahan kombinasi. Yang bahannya lebih banyak yang dijadikan sebagai bahan utama. Gamis yang kedua ada gamis yang berwarna biru. Untuk menjahit gamis warna biru menggunakan model ini. Dan yang ketiga ada gamis batik, nanti menggunakan contoh ini. Adapun untuk menjahit gamis ini tidak harus sama persis seperti gambar. Gambar ini sebagai pedomannya, tapi lebih dari itu nanti kami kembalikan kepada kreativitas dari masing-masing penjahit. Demikian untuk penjelasan terkait dengan gamis bagi anak-anak putri. Berikutnya penjelasan terkait baju olahraga sekolah dan juga olahraga pondok. Untuk olahraga sekolah itu yang berwarna orange. Untuk olahraga pondok yang berwarna abu-abu. Untuk olahraga sekolah yang berwarna orange itu tidak dilengkapi kerudung. Karena untuk yang berwarna orange nanti olahraganya mengikuti kerudung baju seragam OSIS, baju seragam identitas, atau baju seragam pramuka, tergantung pada hari apa kegiatan olahraga di sekolah. Adapun olahraga untuk pondok dilengkapi dengan kerudung berwarna abu-abu. Berikut cara menempel identitas nama pada semua pakaian seragam. Untuk pakaian seragam yang atasan, semua nama ada di bagian kanan. Berarti baju OSIS juga di sebelah kanan. Baju identitas juga di sebelah kanan. Baju pramuka di sebelah kanan. Baju gamis pun sama di sebelah kanan. Baju koko di sebelah kanan juga. Kaos olahraga juga menempelkan di sebelah kanan. Adapun untuk bawahan, di tempat di bawah ini apa sih namanya, kolor ya, kalau di pakaian olahraga di bawah kolor. Kalau di pakaian sekolah seperti rok atau celana panjang bisa ditempel di tempat sabuk. Intinya semua baju baik atasan maupun bawahan wajib dilengkapi dengan identitas supaya nanti ibu laundry tidak bingung ini pakaiannya siapa dan tidak tertukar-tukar. Untuk menempelkan nama di baju tidur pun sama, di atasan di sebelah kanan, nanti untuk celana juga di bagian di bawah ikat pinggang ya. Menempel identitas pada sarung dan juga peci. Untuk sarung bisa ditempel namanya di tepi bawah ya, atau di tepi atas namanya ditempel. Yang penting harus ada keterangan nama pada setiap perlengkapan. Untuk sarung ditempel di bagian pinggir atas ya, lebih bagus di atas juga boleh. Yang penting harus ada identitasnya. Terus di peci juga sama, di bagian dalam ditempel identitas nama. Selanjutnya untuk menempel identitas pada mukena, sajadah, handuk, duks, kemudian dasi dan pakaian dalam lainnya juga harus diberi identitas. Untuk mukena juga ditempel di bagian atasnya nama. Untuk mukena bisa ditempel di bagian atas sebelah kanan sini di bagian dada. Kemudian untuk sajadah bisa ditempel di bagian atas. Untuk handuk bisa ditempel di model seperti ini.
Duk juga sama, dasi juga sama, dan semua pakaian semuanya diberi identitas nama masing-masing. Di kerudung dan juga di bawahan rok atau celana nggih. Untuk penempelan nama pada kerudung diletakkan pada atas tulisan SMP Masito Kroya. Silakan ditempel namanya tepat di atasnya, nama peserta didik putri di atasnya di semua kerudung yang anak-anak punya. Kerudung sekolah maupun kerudung pondok semuanya harus diberi identitas nama. Untuk meletakkan nama pada rok atau pada celana panjang seragam sekolah bisa ditempelkan di tempat sabuk yang rapi dan terlihat sebagai identitas. Karena nanti saat baju di laundry, dicuci, bajunya sama semuanya. Kalau tanpa identitas, nanti ibu laundry juga akan kesulitan untuk mengenali siapa pemilik dari pakaian tersebut. Berikut ini contoh seragam santri yang warnanya atasannya putih, bawahannya hitam. Silakan untuk bawahan hitam sesuai selera, boleh roknya rimpel, boleh roknya bentuknya A, boleh roknya plisket ya, silakan terserah. Untuk atasan nanti ada yang menyukai atasan putihnya panjang, monggo. Ada yang menyukai atasan putihnya sedang, juga boleh. Selera masing-masing, yang penting sesuai standar kriteria baju santri dengan kerudung warna hitam. Adapun bordir nama yang diterima oleh semua peserta didik baik putra maupun putri, silakan ditempel untuk semua perlengkapan yang ada, baik baju sekolah atasan maupun bawahan, gamis dan kerudungnya, baju koko dan sarungnya, kaos olahraga atasan dan bawahannya, handuk, mukena, sajadah, duk, kaos kaki, dasi, baju tidur, baju olahraga, semuanya wajib diberi identitas nama. Bagaimana jika bordir namanya kurang? Monggo silakan mencari melengkapi sendiri bordir namanya untuk ditempel di perlengkapan-perlengkapan yang masih kurang untuk identitas namanya. Berikut ini kami tampilkan sedikit gambar asrama untuk anak-anak putra nih. Letaknya posisinya berada di belakang Masjid Miftahul Huda Kroya. Kemudian untuk kamar, setiap kamar putra terdiri dari bed atas dan bawah, satu bed berisi 2 anak, atas bawah, dan setiap kamar kurang lebih berisi 6 bed. Ini adalah untuk asrama anak-anak putri. Asrama anak putri nanti setiap kamar ada bed atas, bed bawah. Setiap bed itu berisi 4 anak. Dan masing-masing kamar ada kapasitas besar 20 anak. Ada kapasitas besar berisi 24 sampai 28 anak. Selanjutnya yaitu terkait dengan map berwarna merah dan hijau. Dimohon nanti dikumpulkan kembali pada saat masuk ke pondok atau yang disebut dengan kegiatan awal lusana. Adapun map merah atau hijau harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut. 1. Fotokopi ijazah bagi yang sudah ada. Ijazahnya mohon dilegalisir.
Bagi yang ijazahnya belum terbit, boleh melampirkan fotokopi SKL yang dilegalisir. Yang kedua, ada fotokopi kartu NISN. Yang ketiga, ada fotokopi kartu keluarga. Yang keempat, ada fotokopi akte kelahiran. Kemudian yang memiliki KIP, kartu KIP-nya boleh difotokopi, dilampirkan. Selanjutnya, bagi yang memiliki sertifikat atau piagam, boleh difotokopi untuk dilampirkan. Dan dilampirkan juga pas foto ukuran 3x4 sebanyak 10 lembar. Berkas tadi dibawa dan diserahkan pada panitia pada saat kegiatan Awalusana. Awalusana nanti akan dilaksanakan pada bulan Juli 2024. Demikian tadi paparan terkait dengan semua penjelasan seragam sekolah dan juga seragam pondok. Mudah-mudahan semuanya paham, lalu nanti bisa dijahit sesuai dengan informasi dan ketentuan yang berlaku dari sekolah dan pesantren. Sampai berjumpa lagi, kita akan ketemu lagi di sekolah pada bulan Juli tahun pelajaran 2025-2026. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.